Kalau yang saya lihat sih dia lagi ditempelin sosok anak kecil ya. Oke. Udah. Mas, kamu nomor 3, kamu bawa apa? Bawa sesuatu? Enggak. Atau harus digeledah? Bentar ya. Tasya. Anehnya tuh, saya tuh sering seperti ditidurin. Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini di Medium bersama saya Nico Oliver, tapi saya tidak sendirian. Seperti biasa ada teman indigo kita, Tasya Siahaan. Selamat malam Tasya. Dan selain Tasya, tentunya juga sudah ada penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam teman misteri. Selamat malam Ervan. Malam Niko. Dan teman misteri. Selain Tasya dan Ervan tentunya juga sudah hadir ke 30 panelis kita. Tentunya teman misteri saat ini saya akan mengundang satu medium selebriti yang akan membagikan pengalamannya yang berhubungan dengan kisah mistis dalam hidupnya. Saya akan mengundang Sesi Idris. Selamat malam Sesi. Malam. Silahkan. Sesi Idris, artis sinetron yang ditemani sosok wanita di dalam mobilnya. Baik, saya akan persilakan tentunya untuk teman-teman pada dulu. Baik, Sesi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini di Medium dan juga mungkin Sesi juga sudah mengirimkan beberapa foto yang saat ini juga Ervan akan menggambarkan sosok apa yang ada dalam foto tersebut. Dan mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, Tasya, Ervan dan juga ke-30 panelis. Sebenarnya pengalaman yang berhubungan dengan dunia horor atau kisah mistis dalam kehidupan sehari-harinya apa saja yang pernah dialami? Kalau boleh dibilang sih aku tuh tidak bisa melihat tapi rada peka ya gitu. Kayak bisa ada sesuatu yang terjadi gitu. Terus kalau aku menceritakan satu hal yang benar-benar aku ngerasain sendiri adalah karena kita tuh kan kalau syuting tuh pulang pasti pagi gitu. Tidak punya waktu tertentu. Dan saat itu aku pulang sekitar jam 2:30. Anak aku kebetulan belum tidur pagi. Akhirnya aku minta tolong bukain pintu. Anak ini ikut turun ke bawah. Begitu aku buka gerbang pintu, pas papa buka, tiba-tiba dia bilang, "Bunda," gitu. "Bunda, ini anakku yang laki ya, yang pertama. Bunda sama siapa pulang?" gitu. Terus aku dari jauh yang, "Sama siapa? Orang Bunda sendiri." Terus dia kayak penasaran gitu ngelihat, "Sama siapa Bunda?" Begitu aku masuk ke dalam garasi dalam, anak itu masih ngeliatin mobil gitu. "Bunda, kamu sama siapa tadi?" "Nggak ada, Bunda pulang sendiri." Aku bilang, enggak, kamu tuh berdua. Aku tuh ngeliat kamu berdua." Nggak ada, Bunda sendiri. Dan dia nyampe di kamar pun dia masih penasaran. "Bunda tuh pulang sama siapa sih tadi, Bun?" Dan aku, di saat itu aku ngerasa kayak, berarti tadi aku siapa ya di mobil? Selama perjalanan pulang dari Cibubur ke lokasi rumah, artinya ada yang menemani. Iya. Kemudian apakah anak dari Sesi juga mungkin lebih menjelaskan lebih detail nggak sih sosok yang dia lihat, apakah pria, perempuan? Iya, atau dia ngasih tahu sih, dia ngasih tahu itu adalah tadi itu Bunda sama perempuan. Bunda sama siapa gitu? Gak ada, kayak Bunda sendiri, aku bilang gitu. Tapi dengan penasaran si anak kecil ini tuh sampai pagi pun dia, Bunda gitu. Yang namanya anak 4 tahun kan dia penasaran banget ibunya pulang pagi sama siapa gitu kan. Aku tetap bilang nggak ada, Bunda sendiri. Dan itu sih takut sih aku saat itu.
Tapi selama perjalanan itu, ketika kejadian hari itu, apakah Sesi sendiri dalam perjalanan pulang ada sesuatu yang aneh kah terjadi atau bagaimana? Maksudnya merasakan sesuatu kah? Nggak ada sih ya, pokoknya aku itu kalau pulang syuting malam, spion dalam aku itu pasti aku tutup gitu kan. Dan aku berusaha di samping kiri aku nih, bangku kosong ini selalu aku isi barang yang banyak. Gitu, biar aku menghilangkan rasa takut aku ada siapa di sebelah. Jadi aku tuh berusaha untuk, nggak deh, aku nggak ada siapa-siapa, nggak ada sosok apapun gitu. Jadi selama perjalanan itu aku kayak ngerasa ya biasa aja gitu. Aku berusaha untuk, pokoknya aku tuh kalau pulang pagi syuting aku berusaha untuk sepositif mungkin gitu. Walaupun aku ada beberapa hal kejadian yang bagi aku kok aneh ya, tapi aku tetap yang positif karena sendirian kan, perjalanan aku juga jauh gitu. Jadi aku nggak mau ngerasain apa-apa. Jadi artinya sebenarnya yang memang melihat sosok tersebut adalah anak dari Sesi ya. Tapi sebelumnya mungkin Tasya, saya boleh minta bantuannya untuk screening terhadap Sesi juga terlebih dahulu. Seperti apa auranya, kemudian juga mungkin apakah sensitif atau tidak atau bagaimana, silakan. Sesi boleh berdiri? Boleh Kak Tasya. Pinjam tangannya. Aduh dingin loh tangan saya ini. Ya Kak Sesi ini kelihatan sensitifnya, bahkan sebenarnya terbuka. Jangan. Terbuka, dirinya tuh terbuka gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat bisa lihat. Terus kadang-kadang bisa ngerasain, bukan kadang-kadang, sebenarnya sering ngerasain, tapi selalu ditutup sama aura positif itu. Mau ya udah kalau ada sesuatu, enggak lah, tutupin barang, tutupin apa, semua dicari alasannya. Selalu mencari alasan terhadap sesuatu yang dilihat. Terus nggak pedulian juga, jadi berusaha untuk bodo amat aja, apapun yang terjadi. Tapi sebenarnya itu turun ke anaknya sih jadinya. Baik. Jadi saya silakan Tasya. Iya, makasih Kak Tasya. Jadi yang saya tarik kesimpulannya adalah sebenarnya Sesi ini sensitif, bahkan sebenarnya kalau mau diasah dia sebenarnya bisa untuk melihat lebih jelas ataupun juga berkomunikasi. Tapi ada mungkin rasa takut, rasa tidak biasa, seperti tadi kan Sesi juga sempat menceritakan bahwa untuk menutupi rasa takutnya perjalanan sendiri di malam hari, memilih spion tengah untuk ditutup, dan barang-barang dipenuhi. Kebantu sama sifatnya Kak Sesi ini yang nggak pedulian gitu, berusaha untuk nggak peduli, iya cuek gitu. Jadi itu yang agak membantu dia ketutup. Oke, baik. Ervan, sudah selesai? Iya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera terlebih dahulu untuk teman misteri di rumah. Ini adalah foto kendaraan dari Sesi yang dikirimkan ya kepada tim medium. Mungkin kalau misalnya teman misteri bisa lihat bahwa memang kondisi itu adalah memang satu sosok perempuan yang duduk di kursi penumpang bagian depan, artinya ya, mendampingi Sesi sebenarnya. Dan kondisinya yang ingin saya tanyakan, sosok ini memang selalu ikut atau kebetulan hanya ada atau bagaimana? Kebetulan aja, kebetulan ada, nggak selalu ikut. Bukan sosok yang menempel atau apa ya? Oke. Dari lokasi syuting kah atau gimana? Iya, sebenarnya Kak Sesi itu juga kadang-kadang kalau pergi kemana, nggak selalu, pergi kemana tuh dia suka diikutin. Karena ada selain ada nggak pedulinya, tapi ada satu bagian sifatnya tuh ngayomin gitu, mengayomi. Nah itu tuh kadang-kadang nempelin aura keibuannya keluar ya. Itu membuat makhluk-makhluk yang di luar sana tuh seneng aja nempel karena aura ngayomnya itu. Oke, baik. Nah, Sesi mungkin ada pengalaman lain selain itu yang ya kadang-kadang kita sering melupakan atau apalagi terutama tadi Sesi juga sempat bilang bahwa dihajar dengan logika dulu. Emang ada yang aneh gitu. Tapi mungkin ada pengalaman lain, coba diingat-ingat kembali gitu. Banyak Kak, aku kalau mau diingat pengalaman aku tuh banyak ya. Cuman aku tuh berusaha untuk melupain gitu. Jadi kalau dari zaman SMA tuh aku udah mulai bisa ngerasain yang nempel, yang apa gitu. Jadi aku tuh kalau udah mulai ngerasain badanku ketempel, pasti si tulang pelikat aku nih, pelikat kanan tuh pasti itu sakit banget. Sampai aku tuh harus ngomong gitu ya, sampai aku harus ngomong ke si gendolan aku ini kayak, udah sana gitu. Capek nih, berat gitu. Saking nggak ada yang bisa ngobatin Kak. Mau diurut sedalam apapun tuh pakai kayu, itu nggak akan bisa. Dan yang bisa ngobatin tuh sebenarnya tangan papaku gitu. Sampai aku tuh sampai
Udah, makanya aku sekarang kalau udah pelikat aku sakit, aku tuh banyakin zikir. Oke. Aku udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa karena kalau udah sakit tuh sakit banget Kak. Oke. Gitu. Nah, oke. Aku coba lihat ya. Apakah memang sebenarnya terbuka atau bagaimana gitu ya? Pasti kalau lagi ada yang gendol tuh di sini tuh kayak ketusuk, pegel, berat, semuanya ada di sini. Parah. Ya. Parah Kak. Ini tuh sebenarnya bukan bolong, Iya. tapi itu sensor ya Kak Sesi. Oh, Sensornya ada di belakang. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk atau energi yang nggak bagus ada di deket dia, pasti ini sakit. Iya. Oke. Gitu. Dan itu aku udah bisa ngerasain itu dan aku harus bisa ngelawan itu kesini-sini. Jadi aku harus yang aku nggak boleh nih kayak gini terus, masa aku kesurupan terus gitu. Iya. Masa kayak kalau di lokasi syuting itu aku sering banget ketarik energi yang aku pernah kekunci di pintu kamar mandi, itu rasa lagi duduk kayak gini tiba-tiba perut aku mulus banget Kak. Iya. Datanglah aku ke kamar mandi itu gitu. Dan aku cuma ngunci biasa loh, cetek gitu. Cetek sekali, tapi itu pintu nggak bisa dibuka. Itu aku kayak ngerasa, ih ngapain sih narik aku ke sini? Ya. Karena begitu aku nyampe ke toilet itu nggak ada rasa apa-apa Kak. Aku kayak ngerasa kayak, aduh ini ngapain sih manggil aku ke sini gitu. Dan aku harus ngelawan sendiri gitu. Terus aku udah gedor-gedor segala macem, kru pun datang, semua datang itu nggak ada yang bisa buka pintu. Aku bingung, hampir setengah jam dan aku hampir pingsan di dalam. Gitu. Jadi aku kayak ngerasa, ini ngapain sih narik-narik aku gitu. Sebenarnya ada mungkin yang ingin disampaikan gitu ya. Ya Sebenarnya pokoknya mungkin. sih aku nggak mau tahu sebenarnya karena aku penakut gitu kan. Karena apa yang dipilih untuk berkomunikasi ya balik lagi kepada kita sebagai manusia untuk memilih. Karena aku mau orangnya atau tuh tidak. gampang skip Kak, gampang bengong gitu. Oke. Jadi kalau aku bengong dikit itu cepet banget aku ketariknya gitu. Ya mungkin karena seperti apa yang Tasya sampaikan sebenarnya. Ya memang sesi ini adalah sebenarnya bisa mempunyai kemampuan tersebut asal mau diasah. Tapi ya karena sesinya juga memilih untuk Nutup. dengan rasa takut sehingga memilih untuk menutup ya Tasya. Ya. Dan nyambung sama omongan Niko tadi, dia mau menyampaikan sesuatu, Kak Sesi itu sebenarnya penyampai pesan. Oke. Jadi banyak banget kadang-kadang yang bikin sakit itu, kalau kita punya sensor di badan, itu berarti orang yang memang mampu untuk menyampaikan sesuatu itu. Nah, ketika udah ada rasa sakit itu, kalau Kak Sesi bilang udah dong jangan digembolin, dia akan hilang kan. Nah, itu sebenarnya karena dia memang bisa, emang harusnya ke situ tuh arahnya gitu. Cuman komunikatornya. Cuman dikesampingkan sama Kak Sesi. Tapi itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu akan terus terjadi terus sih. Oke, baik. Tapi satu rasa penasaran saya, Tasya. Maksudnya tadi Sesi sempat mengatakan bahwa selama ini sakit. Satu cara adalah dengan dia mengatakan, udah dong, jangan di sini. Atau sebelumnya tadi Sesi bilang adalah ayahnya aja yang bisa ya untuk menetralisir itu. Nah, apakah secara garis keturunan memang ada atau bagaimana? Iya, tapi nggak jauh sih sebenarnya mungkin dari kakek, ayah langsung ke Kak Sesi. Oke. Dan sebenarnya kembaran ini pun juga bisa itu. Sesa. Nah kalau Sesa itu memang lebih jago dari aku. Dia lebih menerima mungkin posisinya Dia lebih ya. menerima dan dia lebih kayak ngeliat pun dia is okay, gue nggak takut kalau dia. Oke. Jadi kalau dia tuh memang jauh di atas aku ilmunya. Kalau aku kan memang wow tidur sendiri aja aku takut gitu. Mungkin bisa dikasih tunjuk tadi Ervan sempat memfoto ketika Sesi dan Tasya ya bagian belakangnya. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera dan juga teman mitra. Kalau yang saya lihat sih dia lagi ditempelin sosok anak kecil ya. Lagi gendong gitu. Oke, jadi sosok anak kecil. Sosok anak kecil ya. Nah, apakah berhubungan dengan Kenapa? Mau ngapain, Mbak? nih, kenapa Tasya? Siapa sih? Oke. Teman-teman, Evi boleh minta bantuannya? Satu-satu mungkin ya. Tolong. Oke. Bisa. Kita coba bantu teman-teman, ada yang bisa bantu.
Satu-satu, boleh berdua. Dibantu. Siap, terima kasih. Boleh bantu dulu.